warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di podcast Unisba episode spesial. Dengan saya Adinda Aulia Harisma, hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif dan juga menginspirasi, di mana lagi kalau bukan di podcast Unisba. Sobat Unisba, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Alhamdulillah Sobat Unisba, saat ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, di mana di lingkungan kita banyak sekali dan identik dengan tradisi penyembelihan hewan kurban, yang mana di dalamnya terdapat beberapa nilai seperti rela berkorban, keikhlasan, dan juga kepedulian sosial. Maka dari itu, pada podcast spesial kali ini kita akan mengambil tema Idul Adha, internalisasi pengorbanan dan kepedulian sosial. Dan telah hadir bersama kita Ketua Elpani Unisba Blitar, Bapak Dr. Naibul Khairi, MPDI. Mari kita sambut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, semua alhamdulillah Mbak. Luar Baik, biasa. Luar biasa. Bagaimana kesibukan di kampus bagaimana Bapak? Ya, tinggal kita memanage saja mana yang prioritas dan mana yang harus dinomorduakan. Oke. Oke, baik, tadi tentang skala prioritas ya Pak. Iya. Mana yang utama dan mana yang harus dinomorduakan. Betul. Begitu. Kalau podcast hari ini termasuk yang nomor keberapa Pak berarti? Ya, diprioritaskan lah. Kan sudah kita jadwalkan sebelumnya. Oke. Jadi karena ini kan juga memasuki bulan Dzulhijjah, bulan Idul Adha, maka kita akan membahas tentang itu Pak hari ini. Betul, Ya. iya. Oke. Jadi menurut Bapak sendiri, bagaimana makna yang paling mendalam dari Idul Adha ini Pak? Baik, Idul Adha itu kan berasal dari ayat itu kan kembali Adha kan pengorbanan ya Pak. Iya. Udhiyah, hewan yang dikorbankan. Artinya apa? Secara esensial kita itu kalau meniru Nabi Ibrahim, ya kan? Beliau itu dengan penuh berat pengorbanannya seperti itu, sehingga syariat korban itu sampai sekarang dilakukan. Dan simbol-simbol syariat itu apa? Ya, berkorban seperti onta, sapi, kambing, dan sebagainya itu. Sehingga apa? Nilai-nilai yang ada di dalamnya itu jauh lebih dalam. Karena apa? Nabi Ibrahim itu mengorbankan untuk zat yang serius selalu memberikan sesuatu kepadanya. Makanya kalau kita itu berkorban untuk sesuatu yang serius, ya pantaslah, ya kan? Nah, inilah nilai pengorbanan yang harus kita perjuangkan. Sehingga pada momen Idul Adha seperti ini, sangat pantaslah kita itu kembali untuk jiwa pengabdian kita kepada zat yang maha kuasa itu kita kuatkan dengan simbol Idul Adha, berkorban seperti saat ini tadi. Oke, berkorban seperti saat ini. Itu Iya. kan identik dengan cerita tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ya Iya, Pak. iya. Pengorbanannya mengorbankan anaknya yang Betul. telah ditunggu begitu lama. Iya, iya. Berapa tahun Pak kalau nggak salah? Beliau umur 80 tahun kan belum punya anak ya. Iya. Sehingga pantas kadang itu orang kalau belum punya itu belum terasa ya. Kalau mau ngucapin apapun kan benar. Ini waktu itu ketika beliau itu barusan mengorbankan sapi, mengorbankan ratusan kambing. Beliau itu sempat bergumam begini. Jangankan kok sapi, kambing, anak pun kalau saya itu punya akan saya korbankan. Dan disitulah muncul semacam agak ego atau bagaimana. Sehingga disitulah ketika Allah itu memberikan amanah kepada Nabi Ibrahim berupa anak, dicobalah seberapa besar pengorbanannya itu. Tapi memang benar Nabi Ibrahim itu punya gelar kan Khalilullah, ya kan? Khalilullah. Iya, kenapa Khalilullah? Karena setiap kali diperintah Nabi Ibrahim itu nggak nolak. Seketika itu juga. Bahkan waktu itu diceritakan ketika Nabi Ibrahim itu kan ada perintah khitan ya. Umur 80 tahun. Bayangkan, umur 80 tahun ada perintah khitan, langsung beliau laksanakan. Bahkan riwayatkan waktu itu di sampingnya itu berupa kapak. Ya kapak itu yang digunakan. Bayangkan kalau sekarang itu yang ada itu geraji mesin atau apa. Nggak terbayang untuk Nabi Ibrahim. Nah, ini makanya Nabi Ibrahim itu nggak disangsikan akan gelar kekasihnya kepada Allah sisi itu. Ya, sangat luar biasa pengorbanannya seperti itu. Sehingga ada cobaan seperti itu. Untuk menguji ya Pak sebenarnya. Betul, iya. Apakah gelar Khalilullah tadi benar-benar pantas untuk Nabi Ibrahim? Iya, Gitu mungkin iya, ya. Betul. Tapi alhamdulillah dengan adanya itu akhirnya benar-benar tidak meragukan gitu Iya, Pak. Iya. Oke. Jadi kisah tadi kan identik dengan pengorbanan Pak. Nah, di saat seperti sekarang ini, apakah berkorban itu memiliki makna yang lain? Apalagi kita nih sebagai mahasiswa, bentuk pengorbanannya itu seperti apa sih? Baik.
Kalau melihat syariatnya ya Mbak, kita syariat dulu, berbicara syariat. Jadi memang Idul Adha ini yang disyariatkan adalah berkorban hewan ya kan, sebagai hewan ya sapi ya onta, kalau di onta ya kambing dan sebagainya. Cuman untuk nilai esensialnya jauh lebih besar. Karena apa? Ismail pada zamannya Nabi Ibrahim muncul dalam diri kita saat ini, bisa malas kita ya kan, bisa rasa ego kita, bisa rasa keakuan dan sebagainya, itu yang harus kita korbankan. Otomatis kalau kita sebagai mahasiswa kan banyak, Ismailnya banyak, malas, ya kan, malas berangkat kuliah, malas kerjakan tugas, malas baca buku, banyak sekali itu, lebih dominan rebahan dan sebagainya. Ini yang harus kita korbankan betul. Karena apa? Kadang itu rasa pengabdian kita itu terhadap satu yang tujuan jadi visi misi kita di awal. Ketika kita mau kuliah itu apa sih tujuannya? Kadang kita lupa, ya kan? Lupa dengan fenomena yang sudah ada ketika kita itu berjalan untuk menempuh, bahasanya untuk menempuh S1 itu, ya. Sehingga apa? Disitulah, beberapa hal yang harus kita korbankan itu. Mulai rasa malas, mulai rasa ketidakenakan, ketidaknyamanan untuk belajar dan sebagainya, itu yang harus kita korbankan di situ. Jadi para mahasiswa, ayo ini tolong mumpung ini Idul Adha ya Pak ya. Iya, kita harus kembalikan kita restart lah. Kita itu apa sih niatan dari awal itu apa? Apalagi ya mohon maaf ketika kita itu diamanai oleh orang tua, kamu kuliah yang serius ya kan? Mereka serius membiayai kita dan sebagainya. Tapi kita tuh berkorban untuk siapa? Jangan-jangan kita tuh berkorban untuk sesuatu yang tidak serius. Kan banyak kan? Sosok-sosok yang menggoda kita mestinya itu mereka kan bercanda, tapi apa? Justru kita itu jatuh cinta, kan bahaya. Padahal orang tua yang dengan serius, dengan tulus membiayai kita, malah kita lupakan. Ini misalnya sebagai wahana untuk refleksi bagi kita untuk Idul Adha seperti itu sebenarnya. Jadi tolong ingat tujuan utama lagi ya Pak ya. Betul begitu. Kita sebagai mahasiswa, ayo ingat tujuannya apa, ingat di rumah gitu. Betul. Tujuan utamanya apa ya. Nah, lalu apakah pengorbanan itu selalu berkaitan dengan materi Pak? Sebenarnya tidak semua ya. Kalau kita lihat secara esensi ya, pengorbanan itu, materi itu kan sesuatu yang terlihat ya. Secara dimensi materi kan sesuatu yang terlihat. Orang itu menganggap perasaan sebagai materi ketika perasaan itu dilihat, ya kan, ada, ya kan? Atau melihat posisi dirinya, posisi dirinya di masyarakat, posisi dirinya dimanapun, menganggap ada. Kenapa? Itu dianggap sebagai suatu materi. Nah, sehingga apa? Secara esensi, pengorbanan tidak harus berupa materi, cuman ada sesuatu yang tidak terlihat dianggap terlihat, jadi sebuah materi. Ya kan, keakuan, ya kan, ego, itu kan jadi sebuah materi jadinya. Sehingga itu harus dikorbankan. Nah, gitu. Makanya apa? Kalau kita melihat firman Allah ya kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya kan. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku, kata Allah kan begitu. Nah, disitulah ya kan, disitulah ketika hamba itu menganggap dirinya ada, ya kan, sehingga kadang terkesampingkan ketika apa, bahasanya Allah yang mestinya itu dianggap sebagai zat yang maha ada, yang telah memfasilitasi sekian banyak fasilitas itu, mereka lupa jadinya. Sehingga apa, ini yang harus dikorbankan, ya materi apapun yang ada di sekitar dia itu, sehingga apa, pengabdiannya kepada zat yang maha kuasa itu betul totalitas di sana. Ya. Harus totalitas ya Pak? Iya. Tadi kan juga disampaikan kalau Idul Adha itu juga tidak lepas dari nilai keikhlasan Pak. Betul. Keikhlasan. Lalu bagaimana cara menanamkan nilai keikhlasan ini serta ketaatan kepada anak muda di luar sini Pak? Iya, jadi itu kan harus dimulai dari pemahaman dulu. Ikhlas, al-ikhlas itu minal amal. Jadi nggak ada namanya ikhlas itu, kalau saya nggak ikhlas, mending nggak usah beramal. Nggak ada seperti itu, rumusnya nggak ada. Ikhlas itu bagian dari amal. Orang nggak bisa ikhlas ketika dia itu nggak bisa beramal. Jadi beramal dulu, baru nanti ikhlasnya itu dipelajari. Bahasa Jawanya niatnya harus ditoto terus, kan begitu. Nah, nggak mungkin orang niat aja, penting saya kan ikhlas, meskipun hanya niat, nggak bisa. Jadi harus beramal, sambil beramal begitu. Nah, beramal ini maksudnya ya melakukan sesuatu gitu ya? Berbuat, ada action. Nggak mungkin hanya sebatas azam ya, atau sebatas cita-cita, nggak bisa. Harus ada action di sana.
Nah, kemudian lagi begini. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen menginginkan dunia, bahasanya apapun itu kan harus dengan ilmu. Kemudian man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Menginginkan akhirat saja juga harus dengan ilmu. Wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Menginginkan keduanya pun juga harus dengan ilmu. Artinya apa? Terkait dengan ikhlas ini dia harus banyak belajar lah. Harus nggak hanya sebatas ikhlas itu apa sih? Ikhlas pokoknya kita nggak ada tendensi atau berbuat kepada selainnya Allah. Kalau begitu ya udah gini-gini, nggak bisa. Kita harus belajar terus. Lewat apa? Sekarang kan sudah banyak ya. Lewat riset-riset yang sudah ditulis oleh para ulama dulu, ya kan? Itu sudah luar biasa. Mereka menulisnya itu juga melalui apa ya? Riset yang luar biasa. Artinya apa? Mereka menulis itu tidak hanya sebatas tapi disertai riyadhah kalau orang dulu ya. Disertai riyadhah, akhirnya apa? Tulisannya itu betul-betul dengan penuh keikhlasan, jadi apa? Ketika dibaca itu nyampe gitu iya, ya nyampe. Nah, inilah. Ini yang perlu diperbanyak apa ya? Belajar di sana. Sehingga apa? Ketika kita berbuat apapun ya kan, action apapun itu nilai ikhlasnya bagaimana? Cara menempatkan diri kita itu bagaimana akan bisa apa ya? Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Oke. Gitu. Berarti kuncinya yang pertama itu Ilmu, ya harus dalam ilmu dulu. Oke. Iya. Dan mendapatkan ilmu itu tidak hanya di perguruan tinggi saja sepertinya, Pak. Dari berbagai bangku bisa. Berbagai bangku. Iya, bahkan ilmu kehidupan kan di luar kita kan banyak. Iya. Oke. Kita lanjutkan ya, Pak ya. Baik. Idul Adha itu tidak lepas dari tradisi yang sudah kita sampaikan tadi dengan berkurban atau menyembelih hewan kurban gitu tadi. Dan setelah penyembelihan hewan kurban pasti kan dibagikan kepada masyarakat di sekitar ya Pak. Kenapa di sini dimaknai dengan kepedulian sosial Pak? Iya, karena kita melihat ya di sekitar kita kan banyak orang-orang yang kadang itu makan daging hanya sebulan sekali, ya kan? Kadang makan daging kalau ada tetangganya yang punya hajat, ya kan? Nah disitulah kepedulian sosial itu kita wujudkan lewat acara seperti ini. Momennya kan ya pas sembelih, kan nggak mungkin, atau mungkin kan nggak ada kan orang menyembelih tempe kan nggak ada, menyembelih tahu kan juga nggak ada. Yang disembelih pasti minimal kambing kan. Disitulah momen untuk kepedulian sosial itu. Meskipun kadang ada yang di daerah mana sangat meluber, nggak apa-apa ya, memang musimnya kok, ya kan? Memang musimnya kok nggak apa-apa. Tapi lewat momen itulah kita tuh membangkitkan kepedulian sosial kita pada sekitar di situ. Oke. Lalu apakah yang mendapatkan itu harus ada kriteria tertentu? Apakah dia harus tidak pernah ini, tidak pernah itu, atau bebas begitu Pak untuk pembagiannya? Ada aturan tertentu ya. Ya, jadi korbannya itu korban bagaimana dulu? Korban nadar atau korban sunnah dulu, ya kan? Kalau korban sunnah bebas sih, bagian fakir miskin juga termasuk yang korban pun boleh makan, ya. Tapi kalau korban nadar, contohnya saya nanti kalau IPK saya dapat 9, atau IPK 4 ya, 4,00, saya mau korban sapi 3 kan. Setelah itu ya udah nggak boleh makan satu gelintir pun daging, nggak boleh, karena itu nadar. Oke, tidak boleh mengkonsumsi sama sekali. Nggak boleh. Harus diberikan orang lain. Iya. Karena itu korban wajib, korban nadar. Berbeda dengan korbannya sunnah. Ya pokoknya saya korban, nggak ada tendensi apapun. Ya pokoknya saya korban, ya udah. Itu boleh. Bahkan mengambil sepertiga boleh untuk dikonsumsi, itu boleh. Berarti memang niatnya kalau korban sunnah itu kan ya niat untuk berkorban saja gitu. Kan wajib. Jadi terlepas dari kepentingan pribadi kita kan. Orang namanya berkorban kok masih minta, ya kan? Itu loh. Yang wajib di situ. Iya. Oke. Tapi kalau korban nadar itu tadi karena ada alasan. Iya, ada alasan, ada sesuatu yang diperjuangkan misalkan gitu ya. Benar. Oke. Biasanya orang itu berkorban, ini kita konteksnya sudah sedikit berganti ya Pak. Berkorban di sini dalam artian tidak hanya memberikan daging itu bukan, tapi memberikan gitu aja. Kita tuh mudah memberi ketika kita memiliki harta yang berlebih. Akan tetapi ketika kita sedang kekurangan atau tidak banyak, itu pasti kita eman banget lah bahasanya begitu. Lalu gimana cara menanamkan agar kita itu ketika berlebih kita juga ikhlas, tapi ketika kita tidak punya juga kita tidak tidak sulit untuk membantu orang lain begitu Pak. Jadi yang perlu dipahami dulu adalah diri kita dulu ya. Jadi
memang ada orang itu mau memberi ketika dia itu meluber-luber, atau memang ada kepentingan. Contoh, mohon maaf, ini sudah waktunya pemilu misalkan, ya kan, luber-luber juga ada. Nah itu sangat ringan sekali, ya kan, memberikan itu sangat ringan sekali. Cuman kadang juga ketika posisi terjepit, itu juga berat, sehingga apa, perlu yang namanya latihan juga. Cuman yang kadang itu, ini kalau secara apa ya, ilmu tasawuf kalau bisa dibilang, kadang memang kepentingan kita itu menyelinap di berbagai apa ya, berbagai soal, berbagai masalah, berbagai kepentingan itu. Nah itu yang perlu kita pahami. Cuman secara umum kalau pas kita longgar memang mudah sih memberikannya. Cuman ketika posisi terjepit ya sebisanya, biqadril imkan, sesuai dengan kemampuannya saja. Tidak usah memaksakan. Toh meskipun kita berikan semuanya, nanti ada kewajiban yang harus kita lakukan juga kan, misalkan orang tua butuh kita nafkahi dan sebagainya. Cuman kalau dalam para sahabat dulu Mbak, itu memang beda ya. Contohnya sahabat Umar ya, sahabat Abu Bakar dulu. Sahabat Abu Bakar itu ketika Nabi Abu Bakar, kamu punya harta berapa? Misalnya kamu punya beras berapa, bukan di rumah. Saya butuh untuk ini makan dan juga untuk biasanya itu memberi makan ahli sufah yang tidur di sekitar masjid itu, Pak. Nah, berapa Abu Bakar punyanya? Saya punyanya 50 kilo ya Rasul. Ya udah, saya minta ya, diberikan semua. Itu Abu Bakar. Bayangkan. Tidak memikirkan dirinya sendiri. Tidak memikirkan dirinya sendiri. Besok bahkan tidak mikir. Itu Abu Bakar. Berbeda lagi sahabat Umar. Kamu punya berapa Umar? Saya punya 50 kilo ya Rasul. Saya butuh untuk berikan, dikasihkan separuh. Itu Umar. Begitu juga umat setelahnya akan berbeda lagi. Kayak kita kan berbeda lagi dan sebagainya. Makanya para sahabat yang waktu itu dengan Rasul itu tidak ada kekhawatiran sedikit pun, ya kan. Bahkan untuk besok bagaimana mereka pun tidak berpikir. Karena ada keyakinan tadi, Pak. Iya, sudah ada keyakinan. Cuman kalau untuk masa sekarang ya perlu manage lah. Ini cerita ya, bukan untuk dilakukan saat sekarang ya. Kalau dilakukan sekarang nanti ya repot nanti ya. Makanya harus butuh manajemen. Karena kadang apa, orang terlalu baik itu juga kadang dimanfaatkan juga sih. Ya, di masa sekarang. Masa sekarang. Makanya berbeda. Kalau dulu kan ada murabi ruhnya, yaitu Pak Rasul ya kan, memberi jaminan lah. Misalkan kamu pun memberikan semuanya, Umar, Abu Bakar, saya yang tanggung jawab kan ada. Sekarang siapa yang mau tanggung jawab? Ya kan? Mau menjamin siapa? Nah, itu. Makanya butuh ilmu di situ itu. Tidak serta-merta kita tuh baik dengan cara kita yang apa ya, brutal, mohon maaf ya, brutal seperti itu, sehingga apa, akan memberikan dampak negatif pada orang sekitar kita. Bisa jadi saudara kita yang membutuhkan akan terbengkalai, orang tua kita yang membutuhkan terbengkalai. Nah, itu yang perlu kita manage di situ. Mirip-mirip ini Pak, berarti ya, kayak people pleaser gitu. Nah, itu nggak baik berarti ya. Jadi kan kita kalau people pleaser sudah terbiasa untuk menyenangkan hati orang lain, padahal kita sendiri pun juga sangat butuh gitu. Iya, itu kan berawal dari trauma sebenarnya kan. Mohon maaf ini agak melenceng ya. Berawal dari trauma kan, orang people pleaser itu. Sehingga apa, ketika dia itu memberikan gak enak kan, khawatir nanti dicap orang gak bagus, dicap orang gak baik, hanya dia terpaksa. Ini meskipun nanti dalam kategori ikhlas juga ada sih, cuman seperti ini juga bagus juga sih, seperti ini. Sebetulnya kan kembali lagi ke yang tadi ya, ketika kita punya harta berlebih kayak gitu kan, kita pasti enak banget gitu, untuk ngasih orang tuh enak lah gitu. Lalu orang-orang di sekitar yang sudah biasa kita berikan ya, yang dapat dari kita gitu kan pasti secara nggak langsung mungkin kedepannya juga berharap seperti itu. Lalu keadaan ketika memang kita tidak punya apa-apa, maksudnya lagi bener-bener tidak punya tidak punya sesuatu, kadang kita juga mikir gitu ya, ntar orang-orang gimana ya, padahal kan juga mengharap seperti itu. Disitulah kita kembali pada diri kita itu. Kita tuh memberikan tuh karena siapa sih? Kalau karena Allah ya udah, kalau iya kan begitu kan. Dalam kondisi seperti ini ya memang nggak apa-apa sih divonis sebagai orang yang pelit, memang nggak ada kan, gitu kan. Disitulah apa namanya gini. Jadi ibadah itu kalau ibadah dalam kondisi longgar ya sedekah. Kalau ibadah dalam kondisi terjepit bahasanya itu imsak, ngempet. Gitu. Itu ibadahnya begitu, jangan dibalik ya kan, jangan repot kali balik. Nggak punya maksakan diri, kalau punya malah diempet ditahan, nah ini nggak bagus. Jadi sesuai kondisi ya berarti Pak. Tidak imkan.
Oke, biqadril Imkan. imkan. Apa artinya Pak biqadril imkan? Iya, sesuai dengan kemampuan. Oke, sesuai dengan kemampuan ya Sobat Unisba. Jangan terlalu memaksakan, kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa gitu. Iya. Ya, tetap. Sesuaikan dengan kondisi, situasi, dan posisinya masing-masing. Oke. Kembali lagi ke ilmu Pak sebenarnya Iya. ya. Kalau kita tahu kan pasti bisa Iya. meng-counter itu semua. Betul. Ini jadinya nggak ada istilah people pleaser, nggak ada. Dia enjoy aja dimanapun, Oke. sesuai sebagai dirinya sendiri kan. Iya. Tidak terus dia berlagak sebagai kayak CEO kan, ya enggak, iya kan? Selalu gitu loh Mas. Ya, CEO. biasa aja gitu. Baik. Oke Pak. Oke, kita kembali ke konteks yang penyembelihan tadi Pak. Iya. Kalau Bapak sendiri kan di lingkungan pasti ada tradisi kurban begitu ya Pak? Iya, masih ada. Kalau melihat proses dari awal hingga akhir, nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Yang Bapak lihat dari proses kurban itu? Iya, yang pertama itu kan memang apa ya? Pengorbanan ya Mbak ya. Pengorbanan, kita mengikhlaskan memberikan sesuatu yang dikorbankan itu. Yang kedua itu kerjasama, Oke. ya kan? Kerjasama. Jadi tidak lepas. Sebenarnya kan kita bisa aja kan kita lempar pada jagal atau apa, wes pokoknya disembelihkan nanti yang. Tapi kan nilai kerjasama kita nggak dapat. Dari situ kan kita dapat nilai kerjasama. Artinya apa? Ternyata dengan gotong royong itu perbuatan baik itu bisa menjadi semakin mudah, ya kan? Bahkan misalkan andaikan pun dagingnya yang dibagikan hanya jadinya karena orangnya banyak hanya setengah on, tapi kan kebersamaannya dapat. Nah itulah kebersamaannya kan dapat. Nah itu yang paling bisa kita ambil hikmahnya di situ itu. Kan kalau pas kurban pasti orang-orang tidak diminta pun pasti langsung datang sih. Iya, karena ya apa ya? Panggilan hati kayaknya. Panggilan jiwa atau panggilan hati atau panggilan suasana saya kayak anu. Tapi kalau di luar kan pasti begitu ya. Di luar itu kalau pas penyembelihan pasti tidak dipanggil pun pasti kita tanpa sengaja, tanpa sadar pasti berkumpul Iya, langsung begitu. Iya, rata-rata memang begitu Mbak. Jadi apa ya, di tradisi di kita sih masih seperti itu. Iya, alhamdulillah. Akhirnya nilai kerjasamanya pun pasti dapat ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini kita mengajar di kampus kita ya Pak ya. Iya. Bagaimana lembaga pendidikan ini dalam membentuk generasi yang memiliki jiwa empati dan semangat berbagi seperti yang terdapat dalam nilai Idul Adha. Iya. Lembaga pendidikan itu dalam hal ini ya, itu menjadi fasilitator ya kan. Menjadi fasilitator untuk membentuk mereka, menjadikan karakter peduli terhadap sosial yang ada di sekitar mereka. Jadi kan banyak momen yang diinternalisasikan nilai Islam kan banyak di lembaga pendidikan itu. Sehingga sesuai dengan target, sesuai dengan visi misi yang ada, taruhlah ketika nanti mahasiswa itu selesai jadi sarjana atau apa, nanti itu bisa memiliki nilai-nilai seperti itu. Sehingga ketika di KKN ya, Mbak Dinda sudah KKN belum? Belum, masih mau. Doakan lancar ya teman-teman. Nanti akan teruji di sana. Oh iya. Seberapa besar keberliannya, apakah selama ini di kampus enjoy dengan kesendirian. Coba kalau di KKN nanti kan nggak bisa lepas dari itu. Situlah akan teruji. Sehingga salah satu tugas lembaga pendidikan ketika ada fasilitas KKN itu coba dimanfaatkan untuk apa? Untuk berbaur dengan masyarakat, bagaimana nilai keberlian itu diciptakan. Nah, nanti ketika sudah wisuda, oh ternyata seperti itu tadi masyarakat, sehingga nggak kaget. Nah, gitu. Jadi salah satu program dari Unisba sendiri ya dan lembaga pendidikan lain adalah KKN, kuliah kerja nyata. Doakan ya teman-teman, insya Allah nanti beberapa bulan lagi. Iya itu. Gitu. Iya. Ya semoga kita dapat nilai-nilai di dalamnya gitu ya Pak. Iya. Oke. Lalu terakhir Pak sebelum menutup ya, dari momen Idul Adha ini kira-kira pesan apa sih yang bisa Bapak berikan kepada Sobat Unisba yang sedang menonton? Iya. Jadi Idul Adha itu kan identik dengan pengorbanan ya kan. Kita harus tahu untuk siapa kita itu berkorban. Tadi sudah saya spill di depan tadi. Kita jangan sampai salah untuk berkorban, ya kan? Kita berkorban untuk sesuatu, seseorang yang serius atau yang hanya coba-coba aja. Nah, yang jelas serius siapa? Orang tua, ya kan? Kasih ibu katanya sepanjang apa? Masa, ya kan? Mereka nggak ada batasan dimensi apapun, nggak ada. Sehingga pantaslah kita kuliah seperti ini atau menempuh jalan entrepreneur seperti ini ya ada tujuan, salah satunya adalah untuk memuliakan orang tua. Nah, itu yang jelas. Kemudian kalau ada godaan di tengah jalan, orang-orang yang mau
membegal kita bahasa gitu ya. Coba serius nggak, ya kan? Serius apa enggak? Kalau memang serius ya oke lah. Mungkin saya bisa berkorban untuk masa yang akan datang. Kalau enggak, ya udahlah. Anda bercanda, saya pun juga ketawa. Anda bercanda, saya tidak akan jatuh cinta kan begitu. Baik. Oke, baik Bapak. Ada bercanda, saya akan tertawa gitu ya Pak. Jangan diambil hati malahan, biasanya begitu. gitu. Jangan baper. Oke, siap-siap pesan untuk Sobat Unisba nih. Baik Bapak, ini karena sepertinya sudah cukup kita membahas tentang Idul Adha, apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lalu sebagai penutup, bisa disampaikan quotes kepada Sobat Unisba yang sedang menonton. Baik, Sobat Unisba yang berbahagia, momen Idul Adha ini adalah momen untuk kita itu berkorban kepada siapapun yang kita anggap sebagai orang yang berharga. Oleh karena itu, jadikan momen Idul Adha ini sebagai wahana untuk kembali kita sebagai hamba Allah yang senantiasa cinta kepadanya dan rela untuk berkorban apapun dengan tujuan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa diimplementasikan sendiri untuk apapun dan dimanapun kita harus mesti berkorban, dan untuk apapun dan cara bagaimanapun kita harus berkorban. Masya Allah, luar biasa sekali ya Pak. Ternyata dalam Idul Adha itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita dapatkan gitu ya. Iya, jadi Sobat Unisba, jangan hanya memaknai bulan Zulhijjah ini sebagai tradisi tahunan di mana kita hanya menyembelih, tetapi juga bagaimana kita bisa menghadirkan nilai-nilai yang dapat kita ambil di dalamnya. Begitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah menyempatkan waktunya di sini Bapak di tengah kesibukan. Oke, skala prioritasnya untuk hari ini. Ini podcast penting ya Sobat Unisba. Oke, dan juga terima kasih kepada Sobat Unisba yang menonton. Jangan lupa untuk selalu like, share, and subscribe video kami karena kita akan up di video selanjutnya. Saya Adinda Aulia Harisma. Saya Nailul Khairi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.